Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Denis. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dan di video kali ini kita akan membahas apa yang namanya microsleep ya. Saat berkendara hendaknya kita harus fokus ya dan berhati-hati. Dan apabila terasa mengantuk, lebih baik beristirahat terlebih dahulu. Terkadang tanpa kita sadari kita mengalami yang namanya microsleep saat menyetir atau berkendara. Kemudian apa itu microsleep? Mengutip di healthline.com ya, microsleep adalah tidur yang berlangsung selama beberapa detik. Orang yang mengalami microsleep terkadang tidak menyadari dia itu tertidur ya. Microsleep tidak hanya terjadi saat berkendara, bahkan saat Anda di tempat kerja, sekolah atau menonton TV pun kita mengalami microsleep. Ini bisa terjadi jika Anda menderita insomnia ya, bekerja shift malam atau kurang tidur, tidak mendapatkan kualitas tidur yang cukup karena alasan yang lain. Kemudian gejala yang terkait dengan kondisi ini diantaranya apa sih ya? Yang pertama, dia tidak menanggapi informasi ataupun kita merasa blank apa yang di hadapan kita ya. Misalkan saat kita berkendara kita tidak fokus melihat arah jalan ataupun rambu-rambu lalu lintas. Kemudian adanya tatapan kosong, artinya sedikit melamun gitu kan ya. Kemudian menundukkan kepala. Ada juga yang mengalami hentakan tubuh secara tiba-tiba. Ini bisa disebut kaget juga ya. Kemudian dia tidak mengingat 1 atau 2 menit terakhir ya kan. Jadi itu. Kemudian berkedip lambat, jadi matanya berkedip-kedip lambat gitu kan. Nah, tanda-tanda peringatan dari microsleep itu yang diantaranya adalah ketidakmampuan untuk menjaga mata tetap terbuka, kemudian menguap berlebihan, tubuh tersentak, terus berkedip-kedip untuk tetap terjaga. Untuk mengobati dan mencegah microsleep ya, penting bagi Anda untuk cukup tidur 1 di malam hari ya. Jumlah tidur yang sehat untuk orang dewasa dapat berkisar antara 7 sampai 9 jam. Kemudian membuat beberapa penyesuaian gaya hidup dan mengembangkan rutinitas tidur juga dapat meningkatkan kualitas tidur Anda. Kemudian hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadi microsleep adalah 1. Menghindari kafein dan cairan sebelum tidur, terutama alkohol jika Anda sudah lelah. Kemudian mematikan lampu atau suara di sekitarnya dan menghindari aktivitas yang merangsang sebelum tidur. Menjaga kamar tidur dengan suhu yang nyaman guys. Oke, itu adalah seputar tentang microsleep. Jadi pengalaman saya juga waktu dulu saat berkendara dengan supir, mungkin rasa mengantuk ya, tidur sekejap, akhirnya mobilnya terjungkal dan masuk jurang guys. Dan perlu diingat bagi teman-teman yang buat teman-teman ya yang berkendara di jalan raya, ketika perjalanan jauh pastikan kondisi kita tetap fit ya. Dan kalau misalkan mengantuk, usahakan untuk istirahat selama 15 atau 20 menit. Jika terasa segar, maka bisa dilanjutkan lagi perjalanan guys. Dan kalau misalkan perjalanan jauh, usahakan ada navigator atau teman ya yang di depan untuk ngobrol dan saling mengingatkan supaya tetap terjaga. Dan jangan lupa saat perjalanan jauh pastikan semua kondisi kendaraan dicek dengan aman, semua tidak ada masalah, surat-surat kelengkapannya, dan jangan lupa menggunakan safety belt
safety belt ya, karena safety belt ini sangat penting sekali ya kan, karena pengalaman saya juga ketika terjadi kecelakaan terguling-guling ya, menabrak pembatas jalan dan masuk jurang, itu posisi safety beltnya terkunci ya, jadi kita tidak terlempar ataupun kena benturan, jadi mengunci ya. Jadi pastikan jangan lengah, kalau misalkan ngantuk tetap beristirahat. Oke, itulah seputar dari microslip ya. Jadi ngantuk yang tak sadarkan diri walaupun mata kita terbuka, itu sebenarnya posisi kita tertidur, itu sangat bahaya sekali ya. Oke, tetap semangat, jaga jarak dalam berkendara, hati-hati, patuhi rambu-rambu lintas, jangan terlalu ngebut ya kan, jangan terlalu mengejar waktu, tapi yang penting selamat ya. Ada rambu-rambu yang harus kita lalui, yang kita patuhi ya. Misalkan kecepatan sekian, kita jangan melebihi sekian. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jaga keselamatan dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.